saudara yang terkasih, puji Tuhan sekali lagi jikalau saya boleh hadir bersama-sama menjadi berkat buat saudara. Dan sekali lagi sebuah sukacita untuk malam ini kita kembali belajar firman Tuhan. Saya percaya setiap saudara tetap ada di dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa saudara. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam ini Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan belajar firman-Mu dan kami rindu biarlah benih firman ini Tuhan akan bertumbuh dalam hidup kami, bahkan sangat kuat berakar, sehingga kami akan sama-sama juga boleh untuk siapkan diri kami menyongsong kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Terpuji nama-Mu, sekali lagi urapi hamba-Mu yang juga menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Ya, sekali lagi saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat bergabung bersama dengan Mutiara malam hari ini. Ada satu topik yang kita akan belajar malam ini, dan sembari saudara juga mengikuti Mutiara malam ini, perlu Anda juga ketahui bahwa ini adalah Mutiara malam terakhir saudara ya. Sekali lagi kami berdoa dan berharap untuk setiap saudara semakin kuat berakar di dalam Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap saudara yang sudah setia selama ini, aktif dan selalu join dalam Mutiara Malam. Nah, saudara, kita akan belajar topik yang saya rindu untuk kita akan sama-sama pelajari dan biar ini menjadi rema buat kita, yaitu prepare your way. Sekali lagi, prepare your way. Persiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan. Mari kita akan melihat dan membaca perenungan malam ini dari Maleakhi pasal yang keempat. Sekali lagi saudara, perjanjian lama itu ditutup dengan kitab Maleakhi. Jadi saya percaya bahwa ada rahasia Tuhan yang ajaib di dalam kitab ini. Selepas itu, maka muncullah perjanjian yang baru. Jadi saya berdoa saudara tangkap sebuah rema yang ajaib malam ini. Mari saudara buka Maleakhi pasal 4, kita akan baca ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Sekali lagi saudara, ini adalah ayat-ayat atau pasal dari kitab yang terakhir dari perjanjian lama. Dan saudara, ada ungkapan yang sangat ajaib di mana kita harus persiapkan diri kita. Tahukah saudara bahwa hidup ini, Anda sadar atau tidak sadar, kita itu hidup sebetulnya seperti kita itu ada di ruang tunggu. Ya. Jadi hidup kita ini sebetulnya hidup karena kita menunggu sesuatu. Ya jelas, kita menunggu kedatangan mempelai kita. Ada amin saudara. Dan kalau kita berbicara mengenai kata menunggu, saya percaya itu adalah sebuah bahagian yang tidak mudah, betul? Kalau saudara menunggu ya queue untuk beli sesuatu, hari-hari ini kemana-mana kita lebih banyak mengalami menunggu, betul?
Itu perkara yang tidak mudah. Tidak semua orang bisa tahan dengan yang namanya menunggu. Nah, padahal tanpa kita sadari kehidupan kita di bumi itu memang seperti itu. Kita itu menunggu. Katakan sama-sama, dimanapun kau berada. Hai ingat jiwaku, aku sedang menunggu. Yes, engkau sedang menunggu. Engkau sedang dan saya menunggu. Yaitu apa? Kedatangan Tuhan di awan-awan. Nah, sekali lagi bahwa ketika kita menunggu, diperlukan sekali lagi yang namanya sebuah karakter kesabaran harus terjadi. Tapi sekali lagi saudara, kita anak Tuhan, kita tahu apa yang kita tunggu, betul? Kita bukan menunggu sesuatu yang tak ada value, tetapi kita menunggu perkara yang ajaib, kita menunggu perkara yang kekal. Kalau kita memperhatikan di dalam firman Tuhan, ada banyak contoh-contoh tokoh-tokoh iman, mereka pilihan Tuhan, khususnya orang-orang yang dikhususkan Tuhan, mereka juga diizinkan melewati sebuah masa menunggu. Kalau saudara ingat seorang yang bernama Abraham, kita tahu bahwa ketika dia menanti janji Tuhan untuk dapat anak, dia juga harus menunggu 99 tahun. Ya, dia juga harus dengan sabar. Saudara bayangkan, Abraham, Sarah harus dengan sabar. Tiap tahun berganti, tiap bulan berganti, tanpa mereka melihat mana anakku. Tetapi disitulah letak iman terjadi. Ya, saudara, kita juga mengenal seorang bernama Ishak, orang bernama Yakub di dalam Alkitab, Yusuf, bahkan Ayub. Orang-orang yang Tuhan izinkan sedang diangkat Tuhan naik, orang-orang yang sedang menggenapkan rencana Tuhan, mereka juga melewati proses menunggu. Bagaimana dengan saudara? Ya, saya berdoa agar setiap Anda tetap setia dan sabar dalam menunggu. Nah, saudara, sesuai dengan teks yang kita baca, saya rindu kita akan melihat step by step, karena ada rahasia-rahasia yang ajaib. Bagaimana kita bisa melakukan sebuah respon saat kita menunggu. Dan kita sadar, hidup kita di bumi, kita menunggu. Anda dan saya, kita sedang ada di waiting room. So siap-siap. Sebab apa? Itu pesawat, ya. That aeroplane can be coming anytime. Ya, Yesus akan datang bila-bila. Nah, pertanyaannya, bagaimana? Sekali lagi, bagaimana ya kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita menunggu kedatangannya, dan bagaimana kita meresponinya, kedatangan Tuhan kita. Apa yang harus kita kerjakan? Nah, yang bahagian pertama, kunci pertama, mari kita akan melihat, yaitu kunci dimana kalau kita umat Tuhan, kita sadar hidup ini menunggu. Maka kunci pertama saya terus dengungkan dan Tuhan letakkan terus di hati saya dalam beberapa minggu ini. Kunci pertama yaitu hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Anda semua, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak terkecuali, termasuk bahkan anak-anak, mari kita hidup dalam kebenaran. Karena orang yang punya ciri-ciri dalam hidup dalam kebenaran adalah orang yang, sekali lagi, semalam saya sudah sentuh ini juga, orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang harus punya roh takut akan Tuhan. Katakan amin. Yes, haleluya. Saudara, sekali lagi saya mau ajak saudara melihat bahwa Maleakhi pasal 4 ini muncul sebelumnya diawali dari Maleakhi pasal 3. Mari saya bawa, saudara, kita buka Maleakhi 3 ayat 18. Ini jelas berkata, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Saudara, Maleakhi 3 ini diakhiri juga sangat jelas. Ya, bagaimana Tuhan memberikan warning sebetulnya. Tuhan memberikan peringatan. Tuhan berkata, kamu akan melihat kembali. Saudara bayangkan,
Dan saya percaya Tuhan sedang mengingatkan bagaimana Tuhan juga dulu ya, pada zaman dimana hari itu bangsa Israel dipimpin Yosua. Saudara kalau masih ingat, Yosua pernah memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, dan Yosua membaharui semua perjanjian, dan Yosua mendorong semua umat Israel. Sampai statement Yosua berkata apa? Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Jadi orang yang hidupnya dalam kebenaran, orang yang hidupnya berani, yaitu beribadah. Beribadah dalam konteks di sini bukan hanya Anda pergi gereja, bukan hanya Anda baca firman, tetapi engkau memang hidup berakar tinggal di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ya, pada hari Rabu semalam ya, dalam khususnya acara worship night, Tuhan letakkan di hati saya membacakan Mazmur 91. Saudara, mari jadikan ini rema. Saya berdoa rohmu menangkap ini. Kata khususnya jaminan dari Mazmur 91, dari ayat 3 sampai ayat yang ke-10, 12 itu terjadi ketika, ingat, ketika ayat 1 kita harus lakukan, yaitu ketika kita tinggal di dalam naungan yang maha tinggi. Amin, haleluya saudara. Saya berdoa saudara disingkapkan, rohmu, pikiranmu, matamu akan disingkapkan. Kekristenan sekali lagi bisa mengalami ada banyak hal, dan kehidupan ini tanpa kita sadari. Anda harus sadar, itu karena hukum sebab akibat. Ketika engkau melakukan perintah Tuhan, maka jaminan berkat terjadi. Sama, Maleakhi 3 ayat 18 diulangi, dikatakan maka kamu akan melihat kembali perbezaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadanya, maka itulah ibadahmu yang sejati. Saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada, ya, khususnya kaum bapak, dorongan saya, mari engkau bawa keluargamu beribadah ke Tuhan, mempersembahkan hidup, mengabdikan hidup bagi Tuhan. Katakan amin, haleluya. Nah, saudara, di sini jelas diberikan sebuah pilihan ya. Ada dua jenis yang namanya hidup manusia. Yang pertama dikatakan hidup orang fasik. Ya, saudara, kalau tadi kita melihat pada ayat yang pertama, Maleakhi 4 ayat 1 jelas dikatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah. Jadi orang fasik digambarkan orang gegabah. Dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami, akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Wow, saudara perhatikan betapa seriusnya Tuhan mau mengingatkan bahwa ketika, ya, sekali lagi kita belajar, orang hidupnya fasik itu akan mendapat akibatnya. Amin. Ya, jadi kita harus hidup makin berhati-hati, makin berhati-hati, makin berhati-hati, dan semakin berhati-hati. Dikatakan orang gegabah, orang fasik digambarkan bahkan seperti jerami. Saudara, kita semua tahu jerami ya. Semua orang rata-rata tahu jerami. Rumput, tetapi jerami beda dari rumput. Dia bentuknya kering, ketika kena api langsung tersulut, langsung mudah terbakar. Tapi ingat, Tuhan membezakan kita umatnya. Siapa yang hidup takut akan Tuhan, Tuhan berkata, maka akan terbit seperti surya. Haleluya, amin saudara. Jadi dari sini dikatakan bahwa Tuhan ya mau rindu kita orang percaya, kita itu harus belajar seperti Daud. Saya buka kita atau bawa kita buka Mazmur 18.
Mazmur 18 ayat 25 berkata, "Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai kebenaranku." Daud begitu kenal Tuhan. Tuhan adalah Allah yang selalu ingat janjinya. Dan dia adalah Allah yang tahu bagaimana membalas kebaikan untuk orang yang hidup dalam kebenaran. Jadi saudara, mari kita sama-sama persiapkan diri kita. Ketika engkau hidup, mari kita ingat, ya, mari kita beranggapan yang namanya gambarkan hari Tuhan itu sangat dekat. Dan memang hari-hari ini, tanpa engkau sadari, saya berdoa engkau tangkap ini. Memang hari Tuhan hari-hari ini amat sangat dekat. Kita tidak tahu apa yang terjadi saudara, tetapi hari Tuhan amat sangat dekat. Dan salah satu dorongan Paulus berkata, mari kita menunggu kedatangannya. Bahkan Paulus mengingatkan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, jika seorang menunggu, menantikan, harus betul-betul dengan segenap hati. Amin saudara, kedatangannya sangat-sangat dekat. Apa yang kau lakukan ketika menanti kedatangannya? Hiduplah dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran bukan berarti berhenti bekerjalah, doa saja. Tidak saudara, tapi kita harus hidup dalam keseimbangan. Amin saudara. Dalam Yohanes 5 ayat 17 dikatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi Tuhan tidak mau anaknya atau umatnya itu malas. Tuhan mau kau tetap bekerja, tetapi ingat fokusmu. Engkau harus punya goal, fokusmu hanya Tuhan dan Tuhan saja. Nah, mari kita akan melihat ada satu di mana di perjanjian baru Tuhan Yesus juga pernah membuat sebuah gambaran atau perumpamaan. Ya, jika saudara boleh buka dalam Lukas 13. Saya baca untuk kita ya. Lukas 13. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saudara perhatikan kata kunci, pupuk ya. Dalam perumpamaan itu sekali lagi pemilik kebun anggur itu kita tahu itu berbicara Allah. Amin saudara. Dan pohon ara itu adalah orang Israel. Dan pengurusnya itu Yesus Kristus. Nah, sebagai kita orang percaya, kita harus tahu penghakiman Allah ya, itu sebetulnya sudah dibereskan di kayu salib. Tetapi sampai hari ini, saudara perlu ketahui, masih ada orang Yahudi yang menolak Yesus sebagai Mesias. Nah, perumpamaan ini Yesus berikan sebagai sebetulnya salah satu pengharapan bagi umat manusia. Dikatakan yaitu apa? Dikatakan tadi bahwa pengurus kebun anggur itu meminta berikan kesempatan lagi. Saudara, hidup ini tahukah bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan? Ada lagu yang khususnya sekitar tahun 2000 dalam belakangan 2015 2017 begitu sangat terkenal dan menyentuh banyak orang. Lagunya sangat sederhana tapi liriknya luar biasa. Dikatakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin saudara. Sama, saudara tahukah bahwa Tuhan Yesus juga mau untuk menikmati buah dari hidupmu? Tuhan mau menikmati buah dari hidupmu. Oleh karena itu, sekali lagi, mari semua kesempatan, semua peluang yang Tuhan berikan dalam hidupmu, pakai dengan sungguh-sungguh.
Dari perumpamaan kini kita bisa belajar. Yang Tuhan rindukan yaitu apa? Dalam kita menjagai atau melewati hari-hari ini, orang yang hidupnya dalam kebenaran, pasti dia punya kerinduan senantiasa mau untuk apa? Bertobat dan berbalik. Bertobat, berbalik, bertobat, berbalik, bertobat, berbalik. Katakan amin, haleluya saudara. Hidup kita harus diwarnai dengan apa? Sebuah sikap berjaga-jaga. Ya, ingat saudara, hari penghakiman di mana ia akan datang. Dia tidak akan datang seperti yang namanya bayi kecil, ya. Saudara, ini bulan adalah bulan Christmas. Semua orang sedang ada dalam Christmas mood, orang bilang. Ya, kita memperingati yang namanya Yesus sudah menjelma menjadi manusia. Tetapi tahukah saudara bahwa kedatangan dia nanti kelak, dia bukan datang seperti baby kecil, tetapi Yesus akan datang sebagai apa? Dikatakan dia akan membawa pedang. Jadi kita harus punya respon yang benar di saat kita mengisi hidup kita dalam masa menunggu. Jadi mari saudara, 2 perkara selalu lakukan dalam hidup ini: bertobat dan berbalik. Pada permulaan dalam perjanjian baru, Tuhan yang mengutus Yohanes Pembaptis. Seruan Yohanes Pembaptis itu apa? Bertobat dan berbalik. Kerajaan sorga sudah dekat. Yohanes Pembaptis terus mengulangi khotbahnya hal yang sama. Tetapi memang itulah sebuah inti dari kekristenan. Anda dan saya yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita harus sadar, rumahmu dan rumahku, tempat kita ada di sorga. Tapi ketika kita ada di ruang tunggu, di saat kita masih di bumi, maka saudara dan saya, kita harus suka berjaga-jaga. Bagaimana cara berjaga-jaga? Hidup benar. Orang yang hidup benar, dia takut akan Tuhan. Dia juga pasti apa? Cepat bertobat dan berbalik. Katakan amin, haleluya. Ya, hari-hari ini buang semua ya sikap hati serakah, sombong, ragu, apapun. Kedengkian saudara, kepahitan saudara, buang, minta Tuhan cabut. Berikan aku hati yang baru. Amin saudara. Sebab apa? Karena ingat, selama ada perpanjangan anugerah. Saya memakai kata anugerah. Ya, seperti tadi. Ketika Tuhan Yesus mau ya bilang habisi pohon ara ini, pengurus kebun anggur berkata apa? Bagi kesempatan lagi. Saya akan bagi pupuk lagi. Nah, hidupmu sudah nggak diperbanyak pupuk? Bahkan hari-hari ini ketika saya merenungkan, begitu sangat senangnya umat Tuhan bisa terima firman Tuhan dengan senang. Itu sebenarnya seperti pupuk saudara. Tahukah saudara, Anda on saja, Anda buka media sosial, baik di Facebook, di YouTube, Instagram, dengan begitu senang, saudara akan boleh temukan jutaan kabar Injil. Jutaan saudara, ya bahkan lebih dari itu. Dan saya melihat itu seperti apa? Pupuk. Kita itu tanaman Tuhan, dikasih pupuk banyak-banyak, kabar Injil diberitakan. Sebab apa? Waktunya sangat amat singkat. Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hidup kita. Ya, yang kedua, jenis orang yang kedua yaitu tadi, orang takut akan Tuhan. Yang pertama, Alkitab digambarkan jenis orang fasik. Saya berdoa ini dijauhkan dari hidup kita. Tapi jenis yang kedua, biar ini menjadi bagianmu dan saya, yaitu apa saudara? Hidup takut akan Tuhan. Ajaib saudara, orang yang hidup akan Tuhan itu luar biasa. Sebab dikatakan apa? Dikatakan, saya baca ya, ini upah orang yang takut akan Tuhan. Maleakhi 3 ayat 16. Dikatakan beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan Tuhan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan.
dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Dikatakan ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Saudara bayangkan, jelas di sini dikatakan mereka itu siapa? Kita. Katakan amin. Yes, katakan aku dan seisi rumahku. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Kita yang takut akan Tuhan menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Wow. Upahnya apa lagi? Maleakhi 4 dilanjutkan. Maleakhi 4 ayat 2 dan 3 berkata, tetapi kamu yang takut akan namaku. Siapa itu? Di rumah katakan, yes, I fear the Lord. Saya Tuhan, saya Tuhan. Engkau dikatakan bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Saudara, kata berjingkrak-jingkrak seperti lembu ini bukan literal ya saudara, ya. Tapi ini berbicara apa? Engkau hidup takut akan Tuhan, maka engkau akan dipenuhi sukacita. Katakan amin. Yes, yes, yes. Di saat mungkin sekelilingmu mengalami duka cita, tetapi engkau yang hidup takut akan Tuhan, hidupmu dijamin oleh Tuhan. Haleluya. Ajaib. Siapa yang rindukan itu? Ya, ada Tuhan juga di sampingmu, ada Tuhan di dekatmu. Katakan, aku mau Tuhan. Aku dan seisi keluargaku, aku mau menikmati itu. Nah, tetapi ingat, dalam khususnya Maleakhi pasal 3, sebelum upah ini di-sharekan, dijabarkan, di atasnya Maleakhi pasal 3 juga ada sebuah ayat yang memperingatkan jelas mengenai sebuah korban persembahan. Ya, jadi korban persembahan, korban persepuluhan, Maleakhi pasal 3 mengkoreksi habis hari itu umat Israel. Nah, persoalannya orang yang hidup benar, pasti dia juga benar dalam hal keuangan. Katakan amin. Yes. Orang yang hidup benar, pasti dia juga benar dalam semua kepercayaan yang Tuhan sudah beri. Jadi saya berdoa malam hari ini saudara, mari saudara, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada pintu anugerah, kita baharui hidup kita. Bapak, Ibu, ya, para suami, Anda yang sedang live atau nanti melihat video ini, Anda para wanita, ibu-ibu, para istri, ya, mari buatlah sebuah pembaharuan. Amin saudara, agar engkau dan seisi keluargamu benar-benar orang yang hidup dalam kebenaran. Dan saudara, tahukah bahwa Tuhan juga senantiasa memakai banyak cara untuk kita dimurnikan, dibaharui. Salah satu pemurnian yang Tuhan sering pakai yaitu apa saudara? Proses. Ya. Ayo pastor, susahnya proses. Saya tahu proses tidak mudah, tetapi proseslah yang akan membuat saudara akan step by step masuk kepada rancangan Tuhan. Step by step saudara akan menggenapi firman Tuhan. Dan engkau, percayalah saudara, engkau akan melihat setiap upahmu yang engkau sudah lakukan. Jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Yang kedua, apa rahasia yang akan kita pelajari khususnya dalam Maleakhi pasal 4 ini? Yang pertama mengenai persiapan kita, ya, saat kita menunggu sebelum Yesus datang di awan-awan, kita itu menunggu, menantikan Dia. Jadi respon kita harus benar, hidup dalam kebenaran. Tapi yang kedua, Tuhan juga membuat sebuah janji, yaitu apa? Akan ada pemulihan. Katakan pemulihan. Yes. Katakan keluargaku dipulihkan, hidupku dipulihkan.
Amin, saudara. Gerejaku dipulihkan. Amin. Maka usahamu dipulihkan. Apapun, katakan pemulihan. Yes, amin. Saya akan baca buat kita karena ini sangat menarik. Salah satu bagian yaitu berbicara keluarga. Dalam ayat yang ke-6 ya saudara, Maleakhi 4 itu ditutup pada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 saya baca buat kita sekali lagi. Dikatakan, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Wow. Saudara, tahukah bahwa yang namanya Tuhan itu sanggup membuat yang namanya pemulihan? Katakan sekali lagi, pemulihan. Yes. Dan saudara tahu bahwa ini berbicara apa? Ini sebuah berita yang menggembirakan bagi mereka yang merindukan pemulihan. Dan saudara percayalah, pada zaman akhir akan terjadi banyak pemulihan keluarga. Anda yang sedang rindu pemulihan keluarga, katakan yes, I believe. Percaya saudara. Kenapa? Karena keluarga yang terpecah itu akan menciptakan anak-anak yang memberontak. Anak-anak yang banyak penuh dengan kepahitan. Betapa banyak hari-hari ini ya saudara, kalau kita melihat anak-anak yang terluka. Mereka tidak melihat keharmonisan di dalam keluarga. Mereka datang ke rumah dan mereka hanya melihat keluarga mereka itu begitu kacau. Ya, mereka sampai susah untuk bisa mengaminkan kata home, sweet home. Nggak sweet lagi, pastor. No more sweet, ya. Tak ada yang manis. Saudara, mari. Saya tidak tahu bagaimana dengan kondisi saudara. Tapi ada banyak jutaan, saya percaya lebih anak-anak yang terluka. Ya, mereka yang bahkan menjadi apa? Mereka menjadi alat mainan dari kerajaan kegelapan. Sebab apa? Mereka simpan pahit, mereka simpan marah, mereka simpan dendam, mereka simpan kecewa. Dan saudara, itu semua benih dari si iblis. Padahal kita tahu bahwa keluarga yang kuat merupakan sebuah apa? Pondasi dan modal utama untuk membangun kebangunan rohani. Betul saudara? Ya. Tapi sekali lagi sayangnya sering saya menjumpai bahwa ada banyak umat Tuhan, ya, beberapa jemaat yang kadang-kadang mereka sangat tidak serius membangun kerohanian keluarganya. Nah, saudara, kecenderungan bahkan hari-hari ini semasa lockdown, ya, bahkan mungkin ada keluarga yang hanya bagi anak duit saja, ya, bagi anak gadget, bagi anak tengok movie, tengok games, tapi tidak pernah diberikan warisan rohani. Saya mau berkata, ini warning buat kita. Saya bahkan berdoa untuk setiap Anda kaum bapak-bapak, ya, kaum ibu, ambil peranmu dengan ajaib. Bawa anak-anakmu, spend your time, ya, bukan harus selalu tiap hari, tetapi cari masa, sisihkan masa, mereka duduk dengan engkau, berdialog, berbincang, bercakap-cakap, berbicara tentang hal rohani, ya, mengenai Alkitab, sehingga apa? Tanpa kau sadari, mereka ada dan terima benih rohani. Amin saudara. Padahal saudara, kalau kita memahami di Alkitab, Tuhan sangat menghargai sebuah keluarga. Gereja pertama itu Tuhan membangun di mana? Di Taman Eden, ya. Yaitu bagaimana Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menciptakan Hawa, dan dari situlah Tuhan memulakan keluarga. Keluarga adalah sebuah tempat pendidikan pertama untuk anak-anak. Jadi saya berdoa untuk setiap kita, ya, izinkan setiap saudara, ya, sekali lagi, sesibuk apapun, spend your time, bagi masa untuk anak-anakmu, bagi masa untuk keluargamu. Saya bahkan menyerukan, hai bapak-bapak, wah, krisis ekonomi tidak baik, no time, very busy. Tetapi saya mau berkata, sebisi apapun, sesibuk apapun,
anak-anakmu, keluargamu sangat berharga. Amin, saudara. Di dalam Alkitab kita bisa melihat ya keluarga-keluarga orang yang diberkati Tuhan. Ada Nuh. Saudara tahu bahwa Nuh hidup dalam kebenaran. Dan sekali lagi Alkitab memang tidak menjelaskan detail apakah Nuh kasih firman tiap hari, devotion atau renungan. Kita tidak tahu. Tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan memakai Nuh menyelamatkan seisi keluarganya, termasuk mantunya. Wow, ajaib saudara. Ya, Abraham ya, dia dipakai Tuhan menjadi bapa banyak orang beriman. Berkat Abraham diturunkan kepada Ishak, kemudian kepada Yakub. Saya percaya bahwa ketika seorang suami yang takut akan Tuhan, dia akan menurunkan berkat generasi. Dia nggak akan mengalami menikmati berkat sendirian, no. Dia itu punya yang namanya visi future, visinya ke depan, visi yang penuh dengan masa hadapan. Ya, dia pasti merindukan generasinya ke depan juga mengalami berkat Tuhan. Saudara, saya berdoa agar malam ini, dimanapun kau berada, Anda yang mungkin melihat atau sedang join live, Anda itu masih muda-mudi. Bahkan mungkin kau berkata, pastor, keluargaku itu sangat-sangat tidak baik. Ini saatnya ambil peranmu. Engkau bisa berdoa untuk mereka. Ya, dorong, kuatkan. Apapun kelemahan bapak ibumu, terimalah mereka. Berdoa, bersyafaat untuk mereka. Karena saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Amin, saudara. Saya mau kita baca ya. Ini berkat orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 127 ayat 1 dikatakan, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Wow. Jadi saudara, apapun yang engkau sedang bangun, kalau itu tanpa Tuhan, Alkitab yang berkata, semua sia-sia. Sebab apa? Selepas pasal 127, Mazmur 128 itu berbicara apa? Berkat. Dikatakan Mazmur 128 ayat 1 ya, ini berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau, dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Perhatikan, orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Wow. Saya berdoa ini terjadi dalam hidupmu, semua keluarga-keluarga. Amin, saudara. Orang yang takut akan Tuhan tidak hidup bergantung dari apa yang diberikan dunia, namun dari apa yang disediakan Tuhan. Jadi hari-hari ini, sekalipun dunia mengalami krisis ekonomi, saya mau berkata, ambil prinsip ini. Dan Alkitab bahkan berkata, ujilah aku. Makanya Anda yang hidup dalam kebenaran, Anda harus bisa dapat dipercaya, bahkan termasuk dalam keuangan. Amin, saudara. Karena Tuhan berkata, ujilah aku. Nah, tahukah saudara bahwa Amsal 10 ayat 22 mengingatkan buat kita, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sekali lagi saya baca, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi saudara, mari hidup oleh karena berkat Tuhan. Katakan amin ya. Bukan hanya karena apa yang saudara dapatkan. Oh, saya hidup karena gaji. Tidak hanya itu saja. Tapi saya mau berkata, lebih baik engkau hidup karena berkat Tuhan. Karena ketika engkau hidup karena berkat Tuhan, Tuhan bisa buka sumber yang baru. Tuhan bisa buka sumber yang lain. Yang penting apa? Ingat Mazmur 91.
sungguh hatinya melekat kepadaku. Biar hatimu melekat kepada Tuhan. Saya mau mendorong semua Anda kaum lelaki, mari punya hati mendekat kepada Tuhan. Begitu melekat unity dengan Tuhan, saya percaya maka Tuhan sanggup memerintahkan berkat turun dalam hidupmu. Jadi jangan, para suami saya mendorong, jangan pernah remehkan hal yang rohani, tapi tetap pegang apa yang menjadi kunci firman Tuhan. Oleh karena itu, ingat saudara yang terkasih, kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Saya mendorong untuk setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan dimanapun kau berada, mari pegang teguh kebenaran dalam hidupmu. Saya berikan ayat yang terakhir pada malam ini, dan saya berdoa Anda akan mengalami 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Katakan amin, haleluya. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi doa saya, sekalipun saudara sekali lagi kita tidak bisa berjumpa, tetapi Tuhan senantiasa menyertai engkau. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Mari kita memuji Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yes Lord, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi mengasihi Dia. Amin. Yes Lord. Terima dengan iman saudara. Apa benar didengar telinga, amin, yang tak benar timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Amin. Yes Lord. Anda yang muda-mudi, saya juga mau berkata, Allah sanggup mengubah hidupmu. Amin. Yes Lord. Yang tak pernah didengar telinga, amin, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, amin. Yes Lord. Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan segala perkara, itu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Dia sanggup menyediakan segala yang terbaik bagi kita. Allah sanggup melakukan. Terima saudara dengan iman. Apapun yang kau hadapi, Allah sanggup. Yes Lord. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup. Allah sanggup. Kami percaya Tuhan.
perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, yes Lord. Haleluya. Amin. Kuasanya tak berubah. Mari kita berdoa. Tuhan, aku lepaskan berkat yang daripada Allah turun dalam hidup semua jemaat-Mu. Damai sejahtera yang dari Tuhan menguasai mereka, Tuhan. Biar setiap mereka hidup dalam kebenaran dan pemulihan terjadi atas seluruh keluarga mereka. Apapun yang mereka sentuh, Tuhan jadikan berhasil. Dan mereka akan alami itu. Apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah timbul dari dalam hati, Tuhan Kau sediakan, karena mereka mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba memberkati semua mereka yang setia di dalam Mutiara Malam. Hamba berdoa biar Engkau juga akan menuntun mereka berakar dan semakin kokoh dibangun di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Diberkati semua jemaat CST atau saudara kami yang join. Tuhan kenal atau tidak, tapi berkat Tuhan turun atas mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kesetiaan saudara selama ini, dan Tuhan Yesus memberkati.